warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadina Panju dengan 5 Hira 61. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya dengan judul analisis respon siswa terhadap soal berbasis computational thinking ditinjau dari level taksonomi Solo melalui project based learning pada materi barisan dan deret di SMA Negeri 7 Semarang. Untuk latar belakang penelitian saya yaitu pembelajaran matematika saat ini masih cenderung berfokus pada hasil akhir saja dibandingkan dengan proses berpikir siswa, sehingga computational thinking siswa masih tergolong rendah dan diperlukan pendekatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan tersebut. Analisis terhadap respon siswa selama ini juga masih belum mendalam karena umumnya siswa hanya melihat dari hasil akhir tanpa memperhatikan proses berpikirnya. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan taksonomi Solo untuk mengukur pemahaman siswa secara lebih rinci. Dalam hal ini, penerapan project based learning diharapkan dapat membantu mengembangkan kemampuan computational thinking sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai respon dan tingkat pemahaman siswa. Untuk rumusan masalah saya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana respon siswa terhadap soal berbasis computational thinking. Yang kedua, bagaimana tingkat respon siswa yang ditinjau dari level taksonomi Solo. Yang ketiga yaitu bagaimana keterkaitan antara penerapan project based learning dengan kualitas respon siswa terhadap soal berbasis computational thinking. Untuk tujuan penelitian saya yaitu yang pertama menganalisis respon siswa terhadap soal yang berbasis computational thinking. Yang kedua yaitu menganalisis respon siswa berdasarkan level taksonomi Solo ditinjau dari 5 tingkatan yaitu mulai dari pre-struktural sampai extended abstract. Yang ketiga yaitu mengkaji keterkaitan penerapan project based learning untuk mengetahui respon siswa dalam menyelesaikan soal atau pada hasil akhir siswa. Landasan teori saya yaitu yang pertama teori computational thinking yaitu dari International Society for Technology in Education and Computation Teacher Presentation 2011, yaitu kemampuan berpikir computational thinking menjadi semakin penting dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan matematika. Teori computational thinking meliputi konsep computational thinking yang terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang menjadi hal penting yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua yaitu teori taksonomi Solo menurut John B. Biggs and Kevin Collis 1982. Taksonomi Solo di sini sebagai alat untuk menganalisis tingkat respon siswa terhadap masalah yang menjadi 5 tingkatan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada project based learning, tetapi hanya sebagai model pembelajaran untuk pendekatan terhadap respon siswa pada saat pembelajaran. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama ada dari Mitrayana dan Elah Nurlaela yang berjudul Computational Thinking in Mathematics Learning Systematic Literature Review. Yang kedua ada Rizal Dian Azmi dan Siti Khairuli Ummah yaitu implementasi project based learning untuk mengeksplorasi kemampuan computational thinking mahasiswa. Yang selanjutnya ada Ishak, Ninsi, Samad, Wibowo, Darwaji 2025 yaitu analisis learning obstacle siswa dalam menyelesaikan soal computational thinking pada materi barisan dan deret. Yang terakhir ada Halimah, Untu, dan Suryati 2020 yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan taksonomi Solo. Selanjutnya ada Unity of Science, saya mengambil dari Quran Surat Ali Imran ayat 190 yaitu di sini menggambarkan bahwa orang yang berpikir mendalam mampu menemukan makna. Ini selaras dengan level taksonomi Solo dari pemahaman sederhana sampai kompleks. Dari kerangka berpikir saya itu ditemukan rendahnya kemampuan computational thinking siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi barisan dan deret, menunjukkan bahwa masih kesulitan
menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam berpikir sistematis dan mengenali pola. Lalu diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir siswa. Salah satunya melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya, melalui project based learning tersebut, siswa diberikan soal yang berbasis computational thinking yang meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Lalu, siswa menunjukkan respon dalam memahami dan menyelesaikan soal yang mencerminkan cara berpikir dan strategi yang digunakan. Sehingga respon siswa dianalisis menggunakan taksonomi Solo untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kualitas jawaban siswa. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Dalam mengembangkan computational thinking dengan cara mendorong keterlibatan siswa sehingga yang bisa dilihat dari respon siswa pada saat menyelesaikan soal. Respon tersebut akhirnya menunjukkan berdasarkan tingkat yang dianalisis dengan taksonomi Solo, sehingga project based learning berkontribusi terhadap peningkatan respon siswa dalam kemampuan berpikirnya. Untuk metode penelitian saya, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam respon siswa terhadap soal yang berbasis computational thinking pada materi barisan dan deret. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa di kelas 10 SMA Negeri 7 Semarang. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampling. Yang digunakan adalah proporsi sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja dengan mengambil satu kelas yang dianggap mewakili untuk dianalisis. Pada fokus penelitian saya yaitu fokusnya pada respon siswa terhadap soal berbasis computational thinking yang meliputi indikator dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tingkat pemahaman siswa yang dianalisis menggunakan taksonomi Solo, yaitu pre-struktural, unistruktural, multistruktural, relasional, dan extended abstract. Teknik pengambilan dan analisis data. Teknik pengambilan data dilakukan melalui tes soal uraian berbasis computational thinking pada materi barisan dan deret untuk mengetahui kemampuan dan proses berpikir siswa. Selanjutnya yaitu ada angket respon siswa menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi dan sikap siswa terhadap pembelajaran, serta dokumentasi sebagai pendukung. Untuk instrumen yang digunakan yaitu meliputi lembar soal yang disusun berdasarkan indikator yaitu computational thinking pada materi dan deret, pada materi barisan dan deret. Terus ada angket yang mengacu pada respon siswa serta pedoman analisis jawaban untuk mengklasifikasikan tingkat pemahaman siswa berdasarkan taksonomi Solo, dan modul ajar sebagai pendekatan untuk mengatur langkah pembelajaran. Teknik analisis datanya yaitu teknik analisis data dilakukan secara deskriptif model Mills dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data angkat respon siswa analisis menggunakan persentase, sedangkan hasil tes dianalisis berdasarkan indikator computational thinking dan level taksonomi Solo. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Saya mengambil dari beberapa jurnal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan oleh dosen pembimbing saya yaitu Bu Titis. Oke Mbak, dari penelitian Anda itu judulnya apa sih Mbak? Judul penelitian saya yaitu analisis respon siswa terhadap soal yang berbasis computational thinking yang ditinjau dari level taksonomi Solo melalui project based learning pada materi barisan dan deret. Nah, kenapa pada judul Anda itu ditinjau dari taksonomi Solo melalui project based learning? Kenapa tidak melalui project misalkan model pembelajaran PBL, apa IPL, atau yang lain-lain? Karena pada penelitian saya yaitu terdapat 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada respon siswa, yang kedua computational thinking, dan yang ketiga ada taksonomi Solo. Nah, sehingga model project based learning itu disarankan dengan penelitian saya. Yang membuat project based learning direkomendasikan yaitu karena di dalam penelitian saya menuntut proses berpikir siswa yang lengkap, bukan hanya menjawab soal.
Jadi, project based learning membuat siswa dapat merancang, mengerjakan proyek, dan menjelaskan proses. Project based learning juga mendukung pada computational thinking pada bagian dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan logaritma. Terus kenapa kok PJBL tadi dipadukannya dengan respons siswa dan computational thinking? Padahal kan banyak variabel lain yang bisa dipadukan oleh taksonomi Solo melalui PJBL yang Anda penelitian lakukan. Nah, karena variabel yang saya pilih ini berkaitan atau sesuai dengan tujuan saya, yaitu respons siswa dipilih sebagai variabel utama karena penelitian ini ingin melihat bagaimana siswa memahami dan menyelesaikan soal, bukan dari hasil akhir tetapi pada proses siswa mengerjakan soal. Kemudian computational thinking dipilih karena menurut kemampuan penting di era sekarang yang melatih siswa berpikir sistematis seperti menguraikan masalah, menemukan pola, dan menyusun langkah penyelesaian. Ya, selanjutnya yaitu menggunakan taksonomi Solo, yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa secara lebih mendalam sehingga dapat diketahui apakah siswa hanya memahami sebagian atau sudah berpikir secara kompleks atau sudah mendalam. Terus kalau penelitian Anda tidak dilakukan, apakah ada dampaknya atau tidak berdampak? Jika saya tidak melakukan penelitian ini, dampak untuk kedepannya yaitu akan terdapat batasan dalam memahami proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal berbasis computational thinking. Hal ini itu berdampak pada kurang optimalnya pengembangan kemampuan tingkat berpikir siswa karena pembelajaran cenderung hanya berfokus pada hasil akhir saja tanpa membuktikan atau memperhatikan kualitas respons siswa dan berpikir saat mengerjakan soal tersebut. Lalu apa perbedaan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya ya? Untuk perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya itu terletak pada integrasi antara computational thinking, PJBL, dan taksonomi Solo dalam suatu kajian yang secara utuh. Dan penelitian umumnya hanya meneliti salah satu aspek tersebut secara terpisah, secara lebih berfokus pada hasil belajar siswa. Sementara itu penelitian saya ini menitiknya pada analisis respon dan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal berbasis computational thinking yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan taksonomi Solo yang ada 5, yaitu unistruktural, multistruktural, prestruktural, relasional, dan extended functional. Dalam siswa mengerjakan soal pastinya kan ada kendala ya Mbak. Nah, kendala apa sih yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal berbasis computational pada Mbak, materinya apa? Materi barisan dan jarak. Kendala apa yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal dan menyelesaikan soal berbasis computational thinking pada materi barisan jarak? Menurut saya kendala siswa saat mengerjakan soal itu yang pertama ada mungkin siswa ada kendala memahami maksud dari soal tersebut itu apa. Dan yang kedua tuh mungkin siswa memiliki kendala untuk menguraikan masalah. Yang ketiga ada siswa berkendala dengan mengenali pola. Yang keempat siswa dengan kendala yaitu melakukan abstraksi. Yang kelima ada kesulitan menyusun langkah sistematis. Dan yang terakhir yaitu ada kendala yaitu siswa kurangnya penguasaan konsep matematika pada materi barisan dan jarak. Mungkin cukup itu saja dari saya. Baik, karena pertanyaan dari dosen pembimbing saya sudah cukup, maka saya cukupkan sekian presentasi dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.